Halo, selamat siang kami friends semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Tanggal 16 Juni ya, 2025. Harapannya selalu kondisi happy ya, meskipun mungkin ada berbagai gejolak ya, baik dari lokal maupun global. Untuk seperti biasa, kali ini dari Gabi Valber Universitas Semarang, yaitu setiap hari Senin, ada stock pick dan juga review. Yang dimana nanti teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, jangan ragu untuk segera langsung tanyakan di kolom chat seperti itu. Nah, kali ini kita akan ada analisis ya dari Pak Afif yang dimana nanti akan memberikan view kondisi indeks kita IHSG dan juga nanti ada beberapa saham menarik yang kami friends bisa perhatikan. Oke, langsung saja kita ajak join ya Pak Afif untuk IG Live kita siang kali ini. Halo, selamat Halo, siang Pak Afif. selamat Gimana Pak siang Mas kabar? Masih. Halo Mas, Iya Pak Afif. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? kabarnya baik Mas. Mas Masih gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Meskipun kalau kita lihat kondisi lokal dan juga global banyak drama ya Pak. Banyak drama, iya benar. Geopolitiknya ya. Benar banget. Oke, Kami Friends, seperti biasa kita akan melihat ya review dan juga stock pick beberapa saham pilihan yang nanti yang akan dipilih oleh Pak Afif. Nah, sebelum dimulai, saya dari Nasi dari Capital Universitas Semarang dan dengan Pak Afif, yaitu sebagai technical analyst, ya nanti kita akan berbincang nih review market sepekan lalu dan saham apa yang nanti Capital Friends bisa perhatikan. Nah, sebelum kami mulai, disclaimer on dulu bahwa semua perbincangan siang ini bukan merupakan rekomendasi buy or sell, jadi keuntungan maupun kerugian menjadi tanggung jawab Capital Friends masing-masing. Nah, sebelum kita mulai, kita akan melihat kondisi market global dan juga komoditas ya selama sepekan ini. Untuk Dow Jones dalam waktu weekly ini mengalami penurunan yaitu 1,32% dan Nasdaq mengalami pelemahan juga dalam weekly ini yaitu 0,94%, US Dollar Index mengalami pelemahan 0,65% dan untuk oil ya itu mengalami peningkatan cukup luar biasa dalam seminggu ini yaitu 16,18%. Dan untuk gold masih perkasa, yaitu masih tetap mengalami penguatan, yaitu 3,76%. Dan untuk komoditas timah mengalami pelemahan 0,05%, dan nikel mengalami pelemahan juga, yaitu 1,44%. Dan CPO mengalami pelemahan 0,1%. Nah, untuk indeks kita di sesi satu ini, closing jadi pelemahan minus yang cukup dikit yaitu 0,01%. Kita nggak tahu apakah nanti di sesi 2 masih strong untuk tetap melanjutkan kenaikan atau malah penurunan. Dan value transaksi sesi satu ini yaitu sebanyak 7,84 triliun. Dan minggu ini ya asing masih mencatatkan net buy yaitu sebanyak 1,05 triliun dan net foreign buy dipimpin oleh saham BRMS, TLKM dan juga BMRI. Sedangkan untuk net foreign sell dipimpin oleh saham BBRI dan juga Cuan dan ADRO. Nah, nextnya kita akan melihat nih kondisi view indeks kita IHSG dalam view secara teknikal. Langsung aja kita minta tolong Pak Afif untuk memberikan view IHSG kita. Dan nanti kalau Happy Friends ada yang mau ditanyakan, jangan ragu, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Baik Pak Afif, ini minta tolong Pak untuk view IHSG kita secara teknikal bagaimana Pak Afif? Oke, untuk IHSG ya. IHSG sama kayak view minggu sebelumnya nih ya Mas. Jadi untuk sekarang dengan dinamika yang terjadi ya, ada beberapa faktor sih yang harus diperhatikan. Kalau untuk indeks kita sendiri, sebetulnya kan dari foreign flow sudah mulai masuk ya. Itu tapi dengan syarat kemarin apa namanya
ada sentimen untuk BI rate ya dan Fed rate-nya juga. Nah, tapi karena adanya apa namanya kenaikan minyak dari eskalasi Iran Israel, ditakutkan nanti di bulan Juni ini itu The Fed kayaknya nggak bisa nurunin dulu nih untuk suku bunganya. Nah, sekarang ini kalau untuk indeks ini ada potensi sebenarnya ya, tapi itu di kisaran 71 dulu. Nah, di area 71 ini apabila break itu akan ke EMA 200-nya di sekitar 6980. Untuk sekarang kalau ngeliat ke bentuk candle hari ini agak menakutkan juga dalam artian tadi pagi sempat naik kenceng. Nah, ini kalau misalnya hari ini close merah, kayaknya besok bisa ke sekitaran 7100 itu. Nah, dan kalau seandainya eh, di sini kan sekilas ada kayak pola double top ya. Kalau seandainya break, Oh, ya. Pak Afif, mungkin untuk chartnya Pak bisa minta tolong Pak ditampilin. Sorry Mas, iya ada gangguan teknis ya. Ya, ini udah kelihatan Pak. Oke, jadi di sini kalau misalnya kita ngeliat di time frame ini, yang agak ngeri itu pas di sini ya, di area support EMA 200-nya di sekitar 6980. Kalau dia break itu ada potensi untuk turun lanjutan ke sekitar support berikutnya di 6750. Jadi di sini yang area yang bisa diperhatikan oleh teman-teman kurang lebih dari 6980 sampai dengan 7250 ini, 7240 ya, sekitaran sini nih. Nah, untuk short term kalau lihat hari ini ya selama hari ini masih kuat di hijau, kayaknya dia masih konsolidasi dulu. Kecuali hari ini merah, kemungkinan dia akan ke 71 dulu. Seperti itu untuk resist masih tetap sama di 7250. Seperti itu Mas Nasi. Baik Pak Afif. Ini kalau kita lihat juga ya Pak, dari kondisi global, khususnya ada ketegangan yang muncak lagi ya Pak, antara Iran dan juga Israel. Betul. Dan untuk ketegangan antara Iran dan Israel mungkin udah sering berulang ya Pak. Nah, menurut Pak Afif, kira-kira di saat apa yang dimana kondisi Israel dan juga Iran yang kita harus waspada tingkat tinggi Pak? Seperti itu Pak Afif, gimana Pak? Kalau lihat eskalasinya sebetulnya kan gini, kalau ngelihat yang sebelumnya kan sama ya, ada kejadian yang sama juga tuh yang bulan Maret ya kalau nggak salah. Tapi Iya Pak. eh, harga oilnya nggak naik sekarang kalau diperhatikan yang dulu yang pas di bulan Maret itu. Sekarang ini itu kalau lihat dari dua negara, ini kan Trump sendiri kan masih ngasih statement sebetulnya Iran itu kemarin maju sendiri tanpa minta bantuan Amerika segala macam. Jadi kalau ngeliat statement dari Trump itu, Trump juga sebenarnya nggak mau ada perang kayak sekarang karena kan Trump agenda dia masih tetap untuk nurunin Fed rate-nya. Jadi kalau ngeliat eskalasi kayak gini, minyak naik, takutnya nggak turun-turun tuh Fed rate. Sedangkan Amerika itu kalau nggak salah punya kewajiban untuk membayar hutang-hutangnya. Nah sekarang itu kan udah kalau nggak salah 5% PDB ya, PDB Amerika. Jadi ya ini buah si malakama sebenarnya untuk Amerika. Jadi harusnya kalau Amerika bisa ngasih statement yang menenangkan market, kayaknya sih eskalasinya nggak parah banget. Dan mungkin kalau yang perlu diperhatikan itu di harga acuan oilnya ya. Oil itu sebetulnya kalau ngelihat dari chart weekly-nya oil masih dalam taraf wajar sekarang ini nih. Jadi nggak yang gimana-gimana juga. Dia itu kalau dia nggak balik lagi ke sekitar 80 aja, kayaknya di 80 itu bakal ada rejection untuk balik lagi lah. Kurang lebih ke sekitar sekarang harga 70-an. Kayaknya di 70 itu sebetulnya memang udah base-nya untuk harga oil sendiri gitu loh. Jadi kalau lihat harga oil untuk impact ke inflasi harusnya di harga 70 itu masih so far masih aman-aman aja, kecuali dia bisa ke atas 80 itu yang ditakutin nanti akan ke 100 balik lagi ke sini gitu Mas Nasi.
Baik, Pak Afif. Oke, KB Friends, untuk selanjutnya sekelas info market. Untuk hari ini RUPS tanggal 16 diantaranya saham SMDM, Yellow, AMMN, Data, YNKP dan juga NEST. Dan untuk KB Friends yang dividen hunter hari ini ada dividen saham Mika yaitu sebanyak Rp43, SBMA Rp4, JRPT Rp27, Toto Rp12 dan YRX sebanyak Rp1,71. Dan selanjutnya Pak Afif bisa memberikan saham-saham pilihan untuk KB Friends. Oke, sesuai dengan narasi kita ya, dari mulai minggu ini, dari eskalasi terkait dengan Iran Israel, terus juga ya mungkin teman-teman perhatikan ya apa namanya, beberapa saham dari sektor energi udah mulai naik, jadi kita related masih dengan saham energi. Nah, untuk ada beberapa yang udah running hari ini, tapi ada beberapa yang bisa kalau seandainya ada retrace bisa diperhatikan untuk apa namanya untuk entry. Hari ini tuh ada ITMG itu masuk stock pick pagi dan sudah capai di TP1 sebetulnya, tapi kalau teman-teman perhatikan dia itu sedang retest apa namanya naik apa resist trend line-nya ya. Jadi di sini ada resist trend line itu di sekitar 23 sampai dengan ya 23400 untuk ITMG. Nah, untuk ITMG teman-teman bisa perhatikan untuk buy areanya untuk ITMG bisa di sekitar 23400 ya sampai dengan 23500. Untuk area TP-nya bisa di sekitar 2 sini ya, di sekitar 24800 sampai 25, 24800. Untuk SL stop loss di sekitar sini ya, 22700 untuk ITMG. Jadi bisa tunggu retrace, nggak jauh kok retrace-nya. Volume juga hari ini menarik, jadi bisa diperhatikan untuk ITMG yang pertama. Kemudian ada dari grup Adaro ya, ada 2 nih hari ini yang menarik. Untuk Adaro dia lagi ranging ya di sini nih. Jadi sebenarnya volume juga sebenarnya belum valid, tapi overall menarik nih untuk trading pendek. Untuk AAD teman-teman bisa perhatikan area 72 nih nggak jauh, 7250 ya di sini sampai dengan 73 lah. 7250 sampai dengan 73 untuk entry-nya. Lalu untuk area TP-nya di sekitar sini ya. 77 sampai dengan 78, 7800 lah overall. Untuk stop loss-nya ada di sini ya, 7000. Secara risk reward juga masih menarik untuk AI. Kemudian yang kedua ada ADMR. Untuk ADMR teman-teman bisa perhatikan. Sorry sebentar. ADMR teman-teman bisa, jadi sekilas di sini dia ada pantulan ya di support trend line-nya pas di sini di sekitar 980. Jadi untuk entry-nya sebenarnya kalau di harga sekarang masih oke lah untuk masuk, tapi kalau ada koreksi lagi mungkin bisa nawar di 1010 ya untuk entry sampai dengan 1025. 1020 pun sekarang oke lah sebenarnya untuk masuk. Untuk targetnya ADMR di sekitar sini ya, agak jauh di EMA 200-nya tuh di daily sekitar 1080 ya. Untuk stop loss-nya AAD
sorry, ADMR ada di sekitar 970, 970 untuk stop lossnya. Berikutnya di ADMR ada satu lagi nih, lumayan high risk, dia juga lagi retrace, related sama batu bara juga. Jadi kalau ngelihat dari apa namanya, ini kan sebelumnya ada pola IHSG ya, flat head and shoulder, dia lagi retrace ke area apa, area neckline-nya sekarang di 128. Bisa teman-teman perhatikan untuk bumi itu di sekitar area neckline-nya di 128. Roll 125 sampai dengan 128 boleh untuk entry. Untuk targetnya bumi masih di sini ya, sama ya, di high sebelumnya area-area 140 tuh. Untuk stop loss-nya bumi ada di sini ya, di 122. 122. Oke, untuk bumi next-nya udah berapa tadi Mas ya? Udah 4 ya? Ini tadi saham pilihan dari Pak Afif udah ada 4, Pak. Oke. Lalu ada PTRO ya. PTRO ini dia lagi dalam tahap ranging juga, konsol juga. Kemungkinan dia akan retest ke sini ya, ke supportnya. Untuk PTRO, teman-teman perhatikan area 3000 ya, kurang lebih untuk entry-nya. 3000 sampai dengan 3050 itu udah bisa dipantau. Untuk TP-nya ada di sini ya, di 3250. Dan stop loss ada di sini sekitar 29. Oke, terakhir ada saham tambang lain. Ini secara sentimen lebih pada dividen ya, yang mau dibagikan kemarin dari RUPS. Untuk apa namanya, Timah ya. Timah ini sekarang hari ini dia lagi ada apa namanya, lagi ada pantulan di sebenarnya support minornya. Idealnya sih antrinya di sekitar sini nih, di 1120, tapi untuk sekarang kalau untuk colek-colek masih oke lah untuk Timah. Jadi Timah bisa teman-teman perhatikan area belinya di sekitar 11.5 ya. 11.5 sampai 11.60 nya area sekarang boleh lah untuk apa namanya, untuk entry. Targetnya yang pertama itu di sini di 12.30. Lalu stop loss-nya ya di sini di sekitar 1080. 1080 untuk Timah. Ya, ada 6 Mas masih topiknya. Semoga apa namanya, bisa jadi acuan buat teman-teman untuk jadi apa namanya, cari cuan lagi nih di minggu ini sama minggu selanjutnya. Baik, Pak Afif. Tadi kita coba flashback, Pak. Saham pilihan pertama tadi ITMG ya, Pak. Ternyata ITMG ada gap down ya, Pak. Harapannya mungkin bisa closing ya, Pak. Gimana Mas? Gapnya ya? Iya, Pak. ITMG ada gap down ya, Pak, ternyata ya. Oh iya, ada gapnya besar. Kalau historically dia selalu tutup gap sih Mas. Cuman kan kemarin tuh agak lama ya, dari yang April tuh. Kalau ngeliat sebelumnya saya lupa ya di tanggal berapa, tapi biasanya lumayan cepet tuh. Ini memang udah agak lama, dan yang menarik sebenarnya volume hari ini tuh gede banget, lumayan gede banget. Iya, Jadi Pak. masuk ke screener. Kalau ditanya apakah potensi untuk tutup gap, ada potensi banget. Dan tapi di sini kan ya balik lagi ya, EMA 200 ya yang jadi support atau resist kuat. Kalau ngelihat sekarang kayaknya base on base dulu deh. At least dia bisa ke area EMA 200 dulu, which is area gapnya udah ketutup. Nanti kita lihat lagi. Selama dia kuat di atas ini, harusnya sih bisa ke sini. Tapi yang jelas base ke sini dulu deh, ke 24. Berapa? 24800. Baik, Pak Afif. Next, nanti kalau Kabik Friends ada pertanyaan, jangan ragu, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Nah ini Pak, untuk pertanyaan pertama, saham LSIP Pak Afif. LSIP. Oke.
LSIP minggu ini kalau nggak salah ada RUPS ya. Jadi saya bikin weekly ya. Sentimen CPO itu sebenarnya sekarang harusnya menarik nih Mas. Jadi kalau ngeliat penguatannya kan memang areanya si CPO di situ-situ aja. Tapi overall sekarang kalau kita ngomongin secara teknikal LSIP itu on resist ya, 1300 ini resist. Kalau di weekly juga itu udah dekat area overbought dan volume kecil. Tapi kalau ngelihat momentumnya dengan dinamika yang sekarang terjadi, harusnya CPO itu ada potensi untuk menguat lagi. Ini kita ngomong harga CPO ya. Apakah akan pengaruh ke harga saham related CPO-nya? Kalau untuk LSIP selama dia kuat di atas 1300, based on base dulu ya, at least dia ke 1350. Kalau volume minggu ini masih kecil banget, jadi belum bisa dikonfirmasi. Tapi siapa tahu nanti pas di RUPS, saya lupa deh hari apa LSIP, siapa tahu ada Iya Pak, kursusnya tanggal 19 Pak. tanggal 19 Kamis ya, 17 ya. Jadi harusnya siapa tahu di RUPS ada kejutan lah, dividennya 100% di PR-nya segala macam, siapa tuh bisa ke 13.5 kayak gitu. Baik Pak. Selanjutnya Pak, untuk saham Pegas. Oke, Pegas baru bagi dividen, hari ini sudah mantul. Overall Pegas ini lebih kepada sama sentimen terkait oil juga ya. Semua saham energi itu hari ini hijau. Jadi kalau saya jujur sih kalau untuk Pegas sebenarnya nunggu di sini di 16.30 kemarin. Kalau melihat hari ini sebenarnya belum ada konfirmasi untuk kuat ya, at least ke sini ya untuk ke gap kemarin. Jadi kayaknya memang idealnya akan ke sini dulu sih harusnya nih ke sekitar 16.35 16.20-an ya. Sekitar 16.20 dulu untuk Pegas. Lihat bentuk candle hari ini dia masih masih belum confirm lah untuk untuk bisa menguat lagi, kecuali bisa close di atas 17.15. Jadi kalau untuk gas sementara, kalau untuk entry better tunggu dulu deh di 16.20-an, 16.30 lah, 16.30 gitu Mas. Baik. Nah, untuk Kevin Friends, sekedar info untuk Pegas, untuk beberapa lini yang dijual itu tuh dipatok ya sama pemerintah. Jadi untuk volatil mengikuti perkembangan global mungkin nggak terlalu mengikuti seperti itu. Selanjutnya Pak Afif, untuk saham Antam Pak. Antam. Oke, Antam. Nah, Antam ini sebetulnya kalau dilihat dari momentum masih oke banget nih sekarang ya. Sebenarnya target dia ini idealnya kalau kita lihat dari time frame besar banget itu harusnya ke sini, ke ATH-nya nih 4450. Cuman apakah akan ke sana? Jadi kan kalau ngelihat di sini ada resist ya. Ini Januari 2021 itu di 3450. 3450 itu kemarin sempat di retest. Nah, ini kalau ini kan candle monthly ya. Jadi selama candle masih kayak gini masih wajar lah. Kecuali dia bikin shooting star ke bawah nih di bawah 3140 itu agak ngeri tuh. Tapi overall untuk Antam kalau menurut saya dari pergerakan harga sekarang ya, itu sih sebenarnya masih ada potensi untuk menguat. Yang jelas masih di di area trading pendek dulu lah untuk Antam. Nah, untuk Antam overall support pentingnya itu ada di 3140 tadi. Jadi kayaknya bisa perhatikan 3140 kalau misalnya di situ selalu ada pantulan ketika koreksi ya. Itu berarti support yang kuat. Nah, kalau sekarang 3260 ini masih berani untuk entry nggak? Kalau saya sih nggak. Better tunggu di 140 untuk entry. Untuk target masih sama, harus retest ke high sebelumnya dulu di 3550. 36. Jadi sementara perhatikan 3140 sama 36 untuk support resistnya. Baik Pak.
Untuk selanjutnya Pak, saham SMBR. Batur aja ya? Apa Gresik? Iya Pak, SMBR benar Pak. BR ya? Oke, BR. Waduh, ini ketahuan sih nggak mantau nih. Ini yang nggak update. Oke, SMBR. Sebentar ya Mas. Ini kan related sama Danantara ya. Jadi kalau sekarang volume minggu kemarin tuh kenceng, yang related sama Danantara juga memang lagi apa ya, lagi ada flow besar. Sekarang ini sebenarnya pakem yang enak nih untuk jadi acuan bagi teman-teman. Jadi selama dia di sini udah dikasih tahu tuh supportnya 282. Jadi kalau dia nggak break 282, di support 282-nya overall sih masih oke untuk SMBR. Di sini itu saya lupa ya apa nama, ada pattern kalau misalnya saya lupa deh nama pattern, aduh apa ya, saya lupa nama patternnya apa, tapi kalau dia bisa break agak jauh ya di 354, tapi overall kalau misalnya dia kuat di atas 300 untuk weekly ya, untuk minggu ini masih potensi kok ke highest yang minggu kemarin di 350. Jadi yang bisa dipantau itu area 282-nya dulu untuk sekarang nih, untuk SMBR. Overall sih kalau untuk apa namanya, ini juga kan kayaknya lagi running wave 3 ya. Jadi harusnya wave 3-nya di sekitar 400-an sini nih. Idealnya di sini nih, di 400-an. Jadi overall pantau aja area 282 yang jadi supportnya. Kalau misalnya dia break, at least ke sini ke 260. Sekitar sini kalau break 282 ya. Kalau misalnya kuat 282-nya kayaknya ke 400-an, sekitar 400-an. Gitu, Mas. Baik Pak. Ini tadi ya benar kata Pak Afif, Danantara lagi banyak uang ya Pak. Ini mungkin bingung mau masuk kemana aja dan mungkin belakangan ini seringnya ada rumor ya Pak. Nah ini kira-kira dari Pak Afif strategi apa nih Pak kalau misalkan Anda desas-desus mau misalkan ke SMB atau apa untuk kita bisa pertimbangan untuk buy itu kira-kira gimana Pak Afif? Oke, ini view subjektif saya ya. Kalau Danantara ini itu kan sampai sekarang yang saya tahu ya, itu belum jelas mekanisme untuk ke marketnya itu kayak gimana. Tapi mereka memang udah pakai BP Danantara tuh. Jadi ada beberapa saham yang udah beli. Cuman kan ada beberapa nih yang masih jadi pro kontra. Jadi si Danantara mau beli saham yang katanya rugi nih. Yang saya maksud Goto. Dan itu kalau seandainya kejadian, ya ngapain gitu loh beli Goto kalau saya ya, subjektif saya. Cuman kalau strategi yang bisa digunakan untuk teman-teman lebih kepada volume. Kalau volumenya itu tiba-tiba ada lonjakan, terus koreksinya tanpa volume, jadi sebenarnya bisa apa ya? Bisa dipantau lah. Sebenarnya masih ada chance untuk trading lagi di saham-saham tersebut di luar dari narasi Danantara maupun proyek pemerintah apapun itu. Yang jelas back to technical, kalau volumenya masih oke, koreksinya tanpa volume masih bisa jadi peluang untuk trading. Gitu, Baik Mas. Pak Afif. Dan kalau kita lihat juga mungkin beberapa saham ya Pak yang terindikasi mau disuntik sama Danantara itu juga masih di kondisi low ya Pak, kondisi yang mungkin harganya masih rendah banget. Nah, Jadi kalau nah, misalkan teman-teman mau ikut pesta mungkin ketika harganya belum naik tinggi ya Pak Afif. idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu, betul. Ya, seperti apa ya? Seperti istilah kalau biasanya ada orang yang ketika news keluar baru beli, padahal kan ada istilah sell on news ya. Iya Jadi Pak, benar. kalau ngeliat sekarang sebenarnya belum ada kejelasan apapun, ya balik lagi ke teman-teman kalau misalnya bingung atau ragu, technical jadi ininya, jadi acuannya kayak gitu. Baik Pak. Ini selanjutnya Pak saham ADI Pak. Adikarya, Iya Pak. lah ini Adikarya ini daily ya, oke, ini daily, ini sekarang pas di dua apa namanya, lagi tadi mantul ya di apa namanya, di
di support trendline di 260, 262. Kalau ngelihat momentum sebenarnya untuk ADI kayaknya sih masih mau turun dulu sedikit gitu loh, retest ke sini nih ke sekitar 248. Tapi kita lihat dulu ya, hari ini itu kalau ngeliat candle hari ini tuh ada perlawanan tuh. Cuman masalahnya di volume. Ini nggak tahu perlawanan beneran atau enggak. Tapi kalau saya sih better tunggu dulu lah di sekitar sini nih. 246 sampai dengan 250 tuh untuk apa namanya? Untuk re-entry-nya. Dan ini juga jadi supportnya. Untuk ininya apa namanya? Untuk resistnya masih di sini di sekitar 290. Jadi sementara untuk ADI ini kan lumayan lah untuk apa namanya? Untuk trading dari 240 ke 290 itu udah dapat 17%-an. Jadi yang bisa dipantau untuk ADI buat teman-teman itu bisa di 250 sampai dengan 290 dulu. Gitu, Mas. Baik, Pak. Next, Pak, untuk saham NCKL. NCKL ya, ini ada rups juga kalau nggak salah minggu ini ya, NCKL. Oke, NCKL ini suka PHP, sering bener dia PHP ya. Kalau ditarik garis apa namanya garis resist trend line antara break atau nggak break, sebenarnya kemarin pas di sini tuh udah break karena ada volume lumayan besar. Tapi buat NCKL sekarang ini kita lebih ke area apa namanya area konsolidasi aja deh untuk NCKL. NCKL overall kalau untuk swing dia kan lagi di atas konsol bawahnya ya. Jadi sebetulnya momentum NCKL itu paling nggak harus break di atas 750 dulu deh. Selama dia belum bisa break 750 itu kayaknya balik lagi nih ke area konsolnya di 680-an. Jadi untuk sekarang NCKL itu akan lebih ke apa ya? Konsol dulu di 68 sampai dengan 75. Break 75 itu kayaknya oke, bisa sekitar sini, sekitar 85, 86. Tapi at least sekarang 68 sampai 75 dulu, 750 dulu yang bisa dipantau. Gitu, Mas. Baik, Pak. Next, saham Raja, Pak. Oke, Raja. Ada katalis oil juga ya, Pak, Raja. Raja ya, betul. Masuk ke salah satu ininya juga. Jadi kalau Raja, kalau ini agak susah nih Raja sebenarnya saya sih pribadi jujur nunggu retrace karena hilang barang. Tapi kalau ngelihat dari polanya kan sebenarnya kemarin ada pola flag tuh. Kalau ngelihat dari pola flag target utama dia tuh ada di sini, ada di 3150. Cuman apakah ya kan kita nggak tahu ya akan masuk ke 3150 atau enggak. Di sini juga ada channel. Overall sekarang kalau untuk entry belum ada area ideal ya. Jadi apa namanya untuk Raja target tetap sama di 3150 tapi untuk entry-nya belum ada ini dulu deh, belum ada apa namanya? Belum ada areanya dulu. Untuk support juga agak jauh di sini di sekitar 2650. Makanya untuk Raja sekarang ini short term masih belum tahu nih mau gimana. Baik, Gitu, Pak. Mas. Ini selanjutnya, Pak, untuk saham Archie, Pak. Archie ya. Archie. Waduh, ini begini lagi bentuknya. Archie. Archie. Volume sih oke untuk Archie, cuman kalau ngeliat bentuk candle hari ini tuh kayaknya serem ya. Ini nggak tahu mungkin ada spekulan yang masuk tadi pagi apa namanya sempat 595 ya. Untuk Archie kalau belum masuk kayaknya tunggu dulu deh. Ini agak ngeri soalnya dari bentuk candlenya. Paling nggak dia harusnya kalau by Fibo aja ya.
Jauh lagi ya. Itu ke sini ke 5 ya, support psikologis 500 510 dulu tuh. Kalau misalnya itu break bisa sini nih, bisa ke 460. Jadi untuk Archie sebetulnya udah, kalau ngeliat bentuk candle hari ini kurang menarik. Jadi overall kalau misalnya teman-teman belum entry, mending tunggu dulu deh. Tunggu dulu wait and see dulu di 500 sama 510. Kalau itu break kayaknya bisa ke 450-an. Tapi kalau misalnya udah punya, kita lihat sesi 2 ya. Sesi 2 kalau ngelihat time frame kecil, at least dia harus balik dulu nih ke atas 545. Kalau dia kuat di atas 545, teman-teman bisa jual di 570 dulu deh untuk Archie. Udah overbought juga. Gitu, Mas. Baik, Pak. Ini selanjutnya, Pak, untuk saham DSSA, Pak. DSSA. Oke. Oke, DSSA. Ini volumenya sisir ya. Jujur kalau buat saya nggak menarik. Apa kalau misal memang volumenya rapi kayak gini tapi naik pelan-pelan kayak gini, jadi apa ya, takutnya nih ya ada sesuatu yang kita nggak tahu lah gitu loh. Cuman yang jelas kalau untuk di SSA, sebentar ya. Oke, dari sini. DSSA. Nah, di sini dari dia break yang ini, resist ini, harusnya potensi target berikutnya agak jauh nih di sekitar 76.000. Nggak tahu nih apa namanya, apakah akan kuat ke sana atau enggak. Kalau di area sekarang yang paling gampang bagi teman-teman ngelihat di technical itu setiap ada angka genap itu jadi resist psikologis ya. Di sini kan 59.900, 60.000 itu berarti jadi acuan apa namanya? Acuan resist psikologisnya. Jadi at least 60.000 itu kuat dulu deh untuk ditembus. 60.000 dulu. Dari 60.000 ke berapa? Kalau dari Vibo jauh nih ke 76, tapi at least 60.000 dulu. Kalau 60.000-nya kuat, nggak nutup kemungkinan ke 77 dulu untuk DSS. Baik, Pak. Nah, tadi ada yang tanya ya, DSSA tuh profilnya termasuk dalam sektor pertambangan batu bara. Dari historinya dari tahun 1998 sampai sekarang tuh belum pernah ngebagiin dividen seperti itu. Nah, selanjutnya, Pak, untuk saham BRMS, Pak. RMS ya, sebentar ya Mas. Ya. Ini kalau kita lihat sahamnya Bakri Group hampir semuanya manggung ya, Pak Afif. Kayaknya enggak deh hari ini. Oh, energi ya, energi tadi manggung ya. BRMS itu news kalau nggak salah kan kemarin ya. Jadi apa namanya, orang dari salah satu grup Salim minta kejelasan soal dividen ke Bakri. Jadi sebenarnya sentimennya lebih kepada dividen nih sekarang. Cuman kalau balik lagi ya, kalau untuk BRMS, kalau ngelihat apa namanya, ngelihat sekarang sih idealnya tuh memang harusnya kemarin kuat dulu nih di sini nih, yang di apa namanya, yang di resist high sebelumnya tuh, yang di 505. Cuman ada rejection lagi. Nah, dia setiap ada rejection agak ngeri, agak kesini dulu nih ke sekitar 400. Cuman apakah akan ke 400? Kayaknya ya kita nggak tahu ya. Tapi kalau dari volume kayaknya sih nggak, semoga aja nggak. BRMS tuh agak jauh nih untuk supportnya. Support idealnya itu ada di 450-an. Jadi apakah akan ke sekitar 450? Ya possible aja.
meskipun sentimen emas, tapi emas tadi lagi koreksi lagi tuh, lagi koreksi. Jadi support pertama untuk BRMS tuh ada di 44 di sekitar 440 sampai 450 untuk BRMS. Di situ kalau menurut saya bisa deh untuk teman-teman buy on weakness untuk BRMS. Untuk berapa target ke depannya wajib untuk break resist 505-nya dulu. 505 break, maka nextnya ke 610 dulu ya untuk BRMS gitu Mas. Baik Pak. Ini selanjutnya Pak, mungkin pertanyaan terakhir untuk IG Live kita kali ini, yaitu saham Toba Pak. Oke, Toba jujur ya, ini udah banyak banget naiknya. Saya sih kalau untuk new entry nggak berani. Jadi kalau ini mirip kayak tadi kayak Archie ya. Di daily itu udah berapa hari overbought. Nah, jadi sebenarnya pas di sini tuh harusnya idealnya dia konsolidasi dulu tuh, bolak-balik dulu di sini ya. Di 600-an tuh, di 600 sampai dengan 660 itu dia bolak-balik, tapi dia langsung nge-break kuat. Kalau dari Vivo target utama dia tuh ada di 990 sampai dengan 1000. Kalau ngelihat pergerakan hari ini agak ngeri kalau selama dia close di bawah 850, kayaknya ada potensi untuk koreksi dulu kemana ke sekitar 750. Jadi pantau dulu lah untuk supportnya yang di 850. Kalau nggak ini agak jauh nih, ada 11%-an ke 750 untuk supportnya. Di sini nggak ada support lagi soalnya, tinggal di 750 aja. Untuk nextnya kalau ngelihat kalau ngelihat momentumnya masih ada potensi ke 1000, tapi idealnya ke 750 dulu. Gitu Mas. Baik Pak. Dan mungkin sekelas info, hari ini pemerintah udah deal untuk ekspor listrik ya ke Singapura. Jadi untuk beberapa saham yang terindikasi bisa mungkin ngejual listrik, ya mungkin nanti ada katalis positif seperti itu. Oke, nggak kerasa udah sampai di penghujung waktu. Tadi untuk beberapa saham pilihan dari Pak Afif, diantaranya saham ITMG, Hadro, ADI, ADMR, UMI, Petero, dan juga TINS. Nah, sebelum ditutup, mungkin dari Pak Afif ada insight yang mungkin ada hal-hal yang perlu di-prepare nih Pak untuk terkait gejolak yang ada di global dan juga mungkin beberapa katalis di lokal Pak, seperti itu Pak. Kalau ngelihat dari sekarang, jadi sebenarnya ada fenomena sebenarnya belum terkonfirmasi ya. Yang sudah duluan turun itu Bitcoin, tapi ada beberapa saham yang kalau menurut saya ketika Bitcoin turun itu ikutan turun. Jadi agak inline tuh secara sektoral. Kalau menurut saya overall kalau melihat pergerakan rupiah hari ini itu sebenarnya masih oke aja kalau ngelihat dari gejolak yang kayak sekarang nih. Yang ditakutkan itu kalau misalnya rupiah itu balik lagi ke sini nih sekitar 16.4. Nah, ini kayaknya jadi warning deh. Menurut saya lebih kepada untuk teman-teman kalau rupiahnya udah di 16.4 kayaknya yang udah cuan mungkin bisa jual dulu sebagian atau gimana segala macam. Soalnya ada potensi besok Rebo itu BI kayaknya tetap tahan suku bunganya karena hampir pasti nggak mungkin turun kalau ngeliat kayak sekarang nih. Kita udah pasti menghadapi inflasi yang lumayan deh, apalagi Amerika itu kalau nggak salah 4,5 ya Pak? Iya, pengumumannya kan di Jumatnya ya si Powell tuh, jadi kemungkinan besar kalau misalnya ditahan lagi Trump pasti ribut lagi tuh. Jadi kalau dari saya lebih ke pantau dulu rupiahnya yang 16.4. Kalau 16.4 itu 16.4 itu jebol agak ngeri, dia bisa ke 17 lagi nih ya, 16.9an gitu. Itu sih Mas. Baik Pak Afif, sebelum kami tutup ada quote dari Jim Mary, berinvestasi adalah seni bertahan hidup, maka dari itu strategi bertahan sangat penting agar dapat memanfaatkan peluang yang besar yang ada.
Oke, untuk Happy Friends yang belum sempat join, jangan khawatir, nanti kita akan upload di IG kita dan juga di YouTube kita. Terima kasih Pak Afif untuk IG Live kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Ingat investasi, ingat carry value Sekuritas Semarang. Selamat siang semuanya Pak Afif. Ya, selamat siang Mas. Selamat siang semua.